Biasanya pas kalian tunjukin foto yang ada di internet tentang bumi itu bulat, orang-orang penganut bumi datar mereka nggak akan pernah percaya dengan foto. Oke, jadi episode 5 video yang telah ditemukan tapi aneh ini sudah mencapai bagian ke-13. Nah, episode 5 misteri yang tidak akan pernah terpecahkan ini sudah mencapai bagian ke-8. Sehingga artinya di sini sudah ada 40 misteri yang akan gua bahas dan belum terpecahkan sama sekali. Jadi kali ini gua akan menambahkan misteri lagi tapi dengan skala yang lebih luas. Dan pastinya semua misteri ini bakalan bikin kalian pusing sekali untuk bisa menjelaskan sebenarnya apa sih yang sebenarnya sedang terjadi. Halo semuanya, selamat datang kembali lagi dengan gua Game90net. Jadi di video kali ini gua akan menemani kalian dengan 5 misteri yang tidak akan pernah terpecahkan bagian ke-8. Laut Atlantis merupakan salah satu misteri dunia yang sangat ingin diketahui oleh umat manusia di zaman modern ini. Karena area ini dipercayai memiliki sebuah peradaban yang sangat canggih, teknologi yang sangat canggih juga, dan juga memiliki harta karun yang sangat berlimpah. Singkat cerita, orang yang pertama kali mengatakan kalau Laut Atlantis ini beneran ada sebenarnya berasal dari seorang filsafat yang bernama Plato. Plato sendiri juga mengatakan kalau Laut Atlantis ini terletak di area pilar Hercules, yang dimana bentuk dari Laut Atlantis ini bakalan kelihatan seperti sebuah cincin melingkar yang di bagian tengahnya ini terdapat sebuah pelabuhan yang akan digunakan sebagai jalur transportasi. Plato sendiri juga mengatakan kalau Laut Atlantis pada saat itu memiliki anggota tentara angkatan laut yang sangat hebat, bahkan enggak terkalahkan sama sekali. Dan yang paling menariknya lagi, Plato juga mengatakan kalau Laut Atlantis sebenarnya memiliki hubungan dengan yang namanya Dewa Poseidon. Jadi ceritanya di sini Dewa Poseidon ia menikah dengan seorang istri cantik yang pada akhirnya si Poseidon dan juga istrinya memiliki 5 orang anak, yang dimana anak pertamanya ini bernama Atlas, yang pada saat itu juga si Atlas ini menjadi seorang pemimpin di Laut Atlantis. Nah, karena sifat Atlas yang sangat arogan dan juga sombong, karena ia selalu bisa memenangkan setiap pertempuran ketika terjadi sebuah pertempuran, sehingga pada akhirnya Dewa Poseidon pun marah. Poseidon pada saat itu berharap kepada si Atlas supaya Atlas ini menjadi sosok seorang pemimpin yang layak, pemimpin yang hebat, dan juga pemimpin yang berwibawa, bukan menjadi pemimpin yang malah salah jalan. Dan karena Poseidon pada saat itu benar-benar marah dan benar-benar murka pada si Atlas, sehingga pada akhirnya si Poseidon mendatangkan sebuah bencana di mana terjadi atau terdapat sebuah badai yang sangat besar, yang dimana pada saat itu juga Laut Atlantis ini ditelan oleh gelombang laut yang sangat besar. Nah, yang paling menarik di antara yang paling menarik lainnya, di sini Plato juga mengatakan kalau pada saat itu di Laut Atlantis mereka memiliki sebuah teknologi canggih, yang dimana ternyata saat itu juga mereka sudah memiliki yang namanya pesawat terbang, yang dimana pesawat terbang ini bisa terbang dikarenakan mereka memiliki yang namanya bola energi atau kristal energi yang memiliki warna, yang dimana energi ini digunakan untuk menerbangkan pesawat pada era yang sebelum Laut Atlantis tenggelam. Cuman yang menjadi masalahnya sampai saat ini, Laut Atlantis sebenarnya ada di mana? Dari semua fenomena paranormal experience, yang paling menakutkan, paling creepy menurut gua adalah ketika ada roh asing atau jiwa sesat ya, ini masuk ke dalam sebuah benda mati. Salah satunya adalah boneka. Maksud gua di sini adalah manusia ini memiliki yang namanya tubuh atau raga. Nah, di dalam tubuh manusia ini ada yang namanya jiwa atau roh. Nah, jiwa manusia ketika ingin menggerakkan tubuh miliknya ini, mereka biasanya akan memberikan perintah kepada otak, yang kemudian otak ini akan memberikan perintah-perintah kepada tubuh manusia supaya dapat bergerak. Jadi maksud gua di sini, manusia ini kan punya namanya struktur atau anatomi tubuh manusia, dari otak, sel saraf, darah, tangan, semuanya ada. Nah, dari semua struktur tubuh manusia inilah yang kemudian akan membantu untuk menggerakkan tubuh seseorang. Terus yang menjadi pertanyaan gua di sini adalah bagaimana caranya boneka yang dirasuki sama hantu, roh jahat, jiwa jahat, atau sesuatu yang pokoknya berhubungan dengan roh ini bisa menggerakkan tubuh boneka. Sementara yang kita tahu di sini, tubuh boneka ini nggak ada yang namanya struktur tubuh, yang ada cuma bentuk tubuh boneka. Jadi bagaimana bisa ada hantu yang masuk ke tubuh boneka, terus hantu ini bisa menggerakkan
tubuh boneka. Tapi beda ceritanya kalau misalnya ada roh jahat atau sesuatu benda asing ini berdiri di samping boneka terus menggerakkan tangan atau anggota tubuh dari boneka. Nah, kalau ini alasannya masih masuk akal. Kasus boneka berhantu, boneka terkutuk yang paling terkenal di dunia yang katanya boneka ini bisa bergerak dan juga berpindah tempat sendiri. Ini adalah diantaranya ada boneka Annabelle, boneka Robert, boneka Mercy, boneka Mandy, boneka Juliet. Nah, dari semua boneka ini kabarnya di dalam tubuh boneka ini sudah ada roh yang bersemayam. Dan karena kekuatan roh jahat ini sangat luar biasa, pada akhirnya roh ini bisa menggerakkan tubuh si boneka yang padahal boneka ini nggak memiliki struktur tubuh di dalam tubuh boneka. Nah, yang paling aneh di antara yang paling anehnya lagi, yang gua nggak bisa jawab, ini adalah ketika boneka berhantu yang bisa menumbuhkan anggota tubuhnya sendiri. Salah satu boneka yang paling populer yang dimana boneka ini terkenal bisa menumbuhkan anggota tubuhnya adalah boneka Okiku, boneka yang berasal dari Jepang, yang dimana katanya boneka ini bisa menumbuhkan rambutnya, ya pokoknya rambutnya ini bakalan bisa terus tumbuh. Gua nggak tahu juga tumbuhnya itu sampai seberapa panjang. Cuman ketika boneka ini rambutnya tumbuh, kalau nggak salah sih rambutnya bakalan dipotong sama orang yang menjaga boneka ini. Nah, yang gua bingungkan, hal kayak gini bagaimana bisa terjadi? Padahal yang kita tahu, boneka ini bukan benda hidup, men. Boneka cuma benda kosong yang dimasuki sama roh jahat. Udah. Kalian tahu kan Deep Web? Ya, Deep Web. Nah, di Deep Web ini ada yang namanya situs yang sangat populer yang dikenal dengan nama Red Room. Red Room ini merupakan situs streaming nonton video yang sangat populer yang fungsinya ini sama banget kayak kalian lagi nonton YouTube, kayak nonton gua sekarang. Cuman yang bedanya, konten yang ada di dalam video Red Room ini sangat berbahaya dan juga sangat-sangat sensitif dan penuh dengan aksi brutalisme. Di antaranya di sini kalian bisa melihat orang yang sedang melakukan budir secara live. Ada juga orang yang menyediakan jasa untuk melakukan eksekusi kepada seseorang. Bahkan ada juga video di mana seseorang sedang mempromosikan ganja lewat video live streaming. Bahkan ada juga tutorial menggunakan senjata api, tapi yang dijadikan target ini adalah manusia beneran, bukan objek benda mati. Bahkan yang paling umumnya, kalian di sini juga bisa menemukan yang namanya pornografi anak kecil atau child porn, yang dimana ada anak kecil masih di bawah umur ini sedang melakukan seks. Orang-orang yang berada di Red Room ini sudah jelas bukanlah orang-orang yang normal, bukanlah orang yang baik, karena di dalam video Red Room ini kebanyakan isinya adalah manusia-manusia yang dimana otaknya ini sudah rusak. Dan kebanyakan dari mereka semua ini adalah seseorang yang pernah melakukan aksi kriminal. Nah, fitur yang paling disukai oleh para streamer yang ada di Red Room ini adalah video yang namanya live streaming. Jadi video live streaming ini fungsinya kayak kalian ya sedang nonton video live ya dari seseorang, cuman live-nya ini sangat mengerikan. Yang dimana di sini nantinya kalian akan melihat seorang pembawa acara dan ada juga seseorang yang memang kalian gak akan kenal ini siapa. Atau bisa jadi kalian kenal ini siapa, yang dimana orang ini bakalan diikat di kursi, kalau enggak ya di meja. Nah, nantinya si pembawa acara atau yang disebut dengan nama kreator ini nantinya bakalan berbicara kepada para penontonnya. Dan kreator ini akan mengatakan eksekusi akan dilakukan atau dijalankan sesuai dengan perintah Anda. Jadi ketika si penontonnya ini memberikan uang ya atau berupa Bitcoin kepada si pembawa acara, si kreator, maka nantinya si penonton ini berhak untuk memberikan sebuah hukuman kepada orang yang sedang diikat, entah itu di kursi atau di meja. Ini akan dieksekusi seperti apa. Cuman sayangnya walaupun situs ini sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja situs Red Room ini nggak bakalan gampang atau nggak bakalan mudah untuk diakses atau dimasuki oleh sembarangan orang. Coba deh kalau misalnya kalian pernah masuk atau menemukan situs Red Room, tulis di bawah, kalian pada saat itu ngapain? Permainan terkutuk atau permainan hantu ini merupakan sebuah permainan yang dimana para playernya ini akan melakukan pemanggilan arwah, tapi pemanggilannya ini akan dilakukan dengan menggunakan sebuah media. Medianya ini bebas ya, bisa kalian gunakan patung, boneka, kertas, dan juga papan. Pokoknya sesuatu yang berwujud, maka di situ kalian bisa melakukan permainan berhantu. Nah, permainan berhantu yang paling populer yang bisa kalian mainkan dengan gampang, diantaranya adalah Jelangkung, Cari Charlie, Oi Jabor, dan juga
Kakurenbo. Dari semua permainan ini kalau misalnya kalian coba, otomatis kalian pasti bisa memanggil yang namanya arwah seseorang atau yang namanya sosok jin. Cuman pertanyaannya di sini nih, bagaimana bisa benda mati yang kalian gunakan ini bisa memanggil yang namanya sosok arwah? Contohnya nih, misalnya kalian lagi main jelangkung. Nah, yang kalian perlukan untuk main permainan ini, kalian cuma butuh boneka jelangkung, kertas, dan juga sebuah pena. Penanya ini ya dihubungkan dengan patung jelangkung. Nah, yang gua tanyakan di sini, bagaimana caranya arwah ini bisa mendengarkan panggilan kita? Jawabannya, gak bisa. Arwah ini gak bisa mendengar panggilan dari kita. Karena kalau misalnya lu ngelihat orang yang sering main permainan terkutuk atau permainan memanggil hantu, biasanya yang nongol ini bukan arwah yang kita kenal, melainkan arwah yang gak kita kenal. Dan rata-rata nih, kebanyakan arwah yang gak dikenal yang kebetulan tiba-tiba nongol di permainan yang kita mainin, permainan jelangkung, ini adalah sosok arwah yang memang jahil, iseng, dan suka punya niat yang jahat. Ketika arwah yang gak kita panggil, yang gak kita kenal ini tiba-tiba datang dan ikut untuk bermain, ini artinya itu cuman ada satu. Kalian di sini harus berhati-hati karena kita nggak tahu arwah ini dulunya siapa, terus maunya ini apa. Bisa-bisa kalau misalnya kalian salah panggil, terus arwah ini nggak mau pergi, yang ada kalian malah sial. Sekarang gua mau tanya ke kalian, bumi itu bulat atau datar? Nah, sebelum kalian menjawab pertanyaan gua, di sini gua bakalan jelasin dulu kenapa bumi itu disebut bulat dan kenapa juga bumi itu disebut dengan datar. Jadi bentuk bumi yang bulat ini sudah jelas ya, ada banyak sekali fotonya di internet. Dari foto bentuk bumi bahkan ada juga foto-foto ruang angkasa. Bahkan salah satu tokoh utama, tokoh terkenal yang bernama Aristoteles juga mengatakan kalau bumi itu bentuknya adalah bulat yang telah diungkapkan sama si Aristoteles pada tahun 330 sebelum Masehi. Lalu ada juga bukti yang bisa mengatakan atau menguatkan kalau bumi itu sebenarnya adalah bulat. Salah satunya adalah zona waktu. Contoh yang paling simpel, kalau misalnya kalian suka nonton pertandingan bola, seperti pertandingan yang diadakan di Madrid, kalau enggak ya di London. Nah, untuk nonton pertandingan live-nya di Indonesia, kalian kira-kira harus bangun sekitaran jam 2 atau 2.30 pagi. Sedangkan pas kalian bangun jam segitu dan kalian tonton pertandingan live-nya, kalian bisa ngelihat kalau di area sana jamnya adalah jam 8 malam. Hal ini disebabkan karena bentuk bumi yang bulat. Karena bentuk buminya yang bulat ini dia berputar pada porosnya, makanya ada yang namanya zona waktu di setiap negara. Sekarang gua akan jelasin alasan kenapa bumi bisa disebut dengan bumi itu datar. Jadi gini, kalau misalnya kalian punya teman atau kalian sedang pengen lagi berdebat dengan orang yang penganut bumi datar, biasanya pas kalian tunjukin foto yang ada di internet tentang bumi itu bulat, orang-orang penganut bumi datar, mereka nggak akan pernah percaya dengan foto-foto yang ada di internet. Mereka bakalan mengatakan kalau foto yang ada di internet yang kita lihat selama ini, yang kita perhatikan kalau bentuk bumi itu bulat dan ada ruang angkasa di sana, mereka mengatakan itu semua sudah fake alias diedit. Nah, alasan kenapa bumi bisa disebut datar ini dikarenakan adanya pada saat malam hari, mereka mengatakan bisa melihat yang namanya planet Venus dan juga Merkurius di atas langit. Penganut bumi datar mereka percaya kalau misalnya bumi itu memang bentuknya pada awalnya adalah datar, sehingga kalau misalnya malam hari tiba ya mereka bakalan bisa melihat dua planet yang sedang berputar, yaitu planet Venus dan juga Merkurius. Mereka juga percaya nih kalau misalnya di setiap planet ini tidak berbentuk lurus, karena planet-planet yang mereka percayai adalah planet ini punya orbit sendiri dan juga bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda. Lalu alasan kedua, ini ada di Antartika. Nah, di Antartika kita kan tahu di situ ada sebuah tembok raksasa, pokoknya tembok yang sangat-sangat besar. Nah, para penganut bumi datar mereka percaya kalau tembok yang ada di Antartika sebenarnya ini dibangun oleh seseorang. Ini memang dibangun oleh seseorang karena mereka nggak pengen nih ada orang yang ada di seberang tembok. Karena para penganut bumi datar mereka percaya yang ada di seberang tembok ini sebenarnya adalah ruangan kosong, ruang angkasa yang telah dibuktikan dengan adanya sebuah laboratorium kecil yang didirikan oleh Uni Soviet. Jadi mereka percaya kalau bangunan tembok yang ada di Antartika ini dibangun oleh orang-orang tertentu, oleh orang-orang penelitian dengan tujuan supaya manusia nggak mau menyeberang ke seberang area. Ya karena di sana ada ruang angkasa, men. Oke, itu dia video kita hari ini tentang 5 misteri yang tidak akan pernah terpecahkan bagi yang ke-8.
So seperti biasa, kalau kalian suka dengan video gua, kalian bisa kasih gua dukungan dengan cara like dan share video ini tentunya. Dan kalau nggak suka, kalian bisa kasih gua dislike aja, nggak apa-apa, santuy, gua tetap cinta sama kalian. Dan kalian bisa dukung gua dengan cara tekan tombol subscribe yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga loncengnya ditekan supaya kalian nggak akan ketinggalan notif pas gua upload video baru, video-video yang lebih horor dan juga penuh dengan kemisteriusan di dunia ini, dunia bumi yang bentuknya datar. Coba jawab deh, kalian penganut bumi datar atau penganut bumi bulat? So see you guys on the next video and still lumos.